Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi bangun ruang sisi lengkung. Pada video saya sebelumnya, saya sudah membahas materi bangun ruang sisi lengkung untuk bangun tabung. Sekarang saya akan membahas bangun ruang sisi lengkung yang kedua, yaitu berupa kerucut. Apa sih yang dimaksud dengan kerucut? Apa sih kerucut itu? Kerucut itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh satu bidang datar, yaitu alas kerucut dan sebuah sisi lengkung, yaitu yang dinamakan dengan selimut kerucut. Jadi kalau kerucut itu dibatasi sisi mendatar atau sisi datar yang merupakan alas dari kerucut dan satu sisi lengkung, ya, yaitu yang dinamakan dengan selimut kerucut. Nah, kalau untuk gambarnya kalian pasti udah familiar ya dengan gambar kerucut. Jadi seperti ini. Jadi kalau kalian ketemu dengan gambar kerucut itu biasanya contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari adalah pada topi ya, topi caping yang biasa digunakan oleh petani, atau kalau tidak kalian biasa melihat tumpeng ya, tumpeng, nasi tumpeng. Nah, itu biasanya bentuknya adalah kerucut. Nah, yang warna biru yang bagian bawah itu namanya alas kerucut. Jadi alas kerucut itu yang ini ya, yang bawah. Kemudian yang bagian, nah ini sisi tegaknya ini adalah selimut kerucut. Kemudian unsur-unsur dari kerucut. Yang pertama adalah diameter kerucut. Kemudian yang kedua adalah jari-jari, yang ini ya. Kemudian tinggi kerucut. Nah, ini yang bertanda merah ini adalah tinggi kerucut. Kemudian sisi alas itu yang tadi ya. Yang apa di bagian, nah yang ini yang warna biru. Kemudian yang ketiga adalah selimut kerucut. Nah, selimut kerucut yang tadi ya. Ini adalah unsur-unsur dari kerucut. Kemudian garis pelukis. Jadi yang dimaksud dengan garis pelukis itu adalah garis yang menghubungkan puncak kerucut dengan titik pada keliling alas. Jadi kalau saya gambarkan ya, untuk yang garis pelukisnya itu, nah nanti ini kita lihat nih. Nah, ini yang dikasih tanda merah ini adalah yang dinamakan dengan garis pelukis ya. Kemudian jaring-jaring kerucut. Jadi kalau saya punya kerucut seperti ini ya. Kemudian kita ingin menggunting ya, kita gunting ya. Nanti kita akan mendapatkan jaring-jaring kerucut seperti ini. Jadi misalkan sisi yang, nah sisi tegaknya kita gunting. Nah, nanti seperti ini hasilnya. Yang bagian apa? Yang bagian selimut itu dia berbentuk seperti ini ya. Ini namanya juring lingkaran. Kemudian yang alas itu bentuknya adalah lingkaran. Ini adalah jaring-jaring dari kerucut. Kemudian untuk luas permukaan kerucut. Jadi seperti yang kita ketahui, karena kerucut itu punya dua sisi ya, yang membentuk kerucut, yaitu sisi alas dan sisi selimut ya, yang berupa selimut kerucut. Maka nanti untuk luas permukaan kerucut kita bisa menghitungnya dengan menggunakan luas alas kerucut ditambah dengan luas selimut kerucut. Jadi untuk mencari luas kerucut itu adalah luas alas. Jadi karena punya dua sisi ya, alas dan selimut, maka luas alas ditambah dengan luas selimut kerucut. Nah, karena alasnya itu, jadi kalau kita lihat pada jaring-jaring kerucut, alasnya tadi adalah bentuknya lingkaran. Maka ketika R itu adalah jari-jari kerucut, maka nanti R-nya itu juga berfungsi sebagai jari-jari lingkaran, atau dengan kata lain R-nya adalah jari-jari lingkaran. Sehingga nanti kalau kita cari luas alasnya dengan menggunakan luas lingkaran, maka besarnya adalah PR
kuadrat. Jadi pi kali R di kuadrat. Kemudian untuk luas selimut kerucut ya. Jadi kalau tingginya T gitu ya, kemudian sisi miringnya yang bagian ini adalah garis pelukis. Maka nanti ketika kerucutnya itu dibuka ya, atau dengan kata lain kita lihat di pada jaring-jaringnya, maka S-nya itu adalah yang ini ya, S-nya yang ini. Nah, kemudian keliling bagian busur lingkaran ini itu besarnya sama dengan keliling kerucut ya, keliling kerucut ya, keliling ini ya, keliling lingkaran maksudnya, keliling lingkaran. Nah, besarnya adalah 2pi R, 2pi dikali R. Nah, sehingga nanti luas selimut kerucutnya adalah pi kali R kali S. S-nya adalah panjang dari garis pelukis. Sehingga nanti kalau kita masukkan ke persamaan yang tadi ya, yaitu luas alas ditambah dengan luas selimut, maka nanti akan kita dapatkan luas permukaan kerucut adalah pi kali R kuadrat ditambah pi kali R kali S. Nah, di sini pi ada ya, ada pi, ada R. Di sini juga ada pi, ada R. Berarti bisa kita keluarkan ya pi R-nya. Kemudian yang di dalam kurung itu sisanya ya, di R kuadrat ini menjadi R. Karena R-nya satu sudah dikeluarkan dari dalam kurung. Kemudian ditambah dengan S-nya. Jadi yang bagian ini ya, bagian ini S-nya, P-nya sudah dikeluarkan, berarti tinggal S-nya. Ya, sehingga luas permukaan kerucut bisa juga ditulis pi kali R kurung buka R ditambah dengan S. Kemudian untuk volume kerucut ya, hampir sama dengan volume limas ya. Untuk mencari volume limas, maka volume kerucut adalah sepertiga luas alas kerucut ya, karena dia bentuknya kerucut berarti sepertiga luas alas kerucut dikali dengan tinggi. Jadi kalau misalkan jari-jari alas itu adalah R, kemudian tingginya adalah T gitu ya, maka nanti luas alas kerucutnya itu kan besarnya adalah pi kali R kuadrat. Sehingga nanti volumenya bisa kita tuliskan 1/3 kali pi kali R kuadrat dikali dengan T. Ini adalah besarnya volume kerucut. Nah, sampai di sini semoga paham ya. Nah, agar lebih paham, kita berikan contoh soalnya ya. Sebuah kerucut mempunyai jari-jari alas 14 cm dan tinggi 48 cm. Hitunglah panjang garis pelukisnya. Kemudian yang B, luas selimut kerucut. Yang C, luas permukaan kerucut. Nah, kita tuliskan dulu deh yang diketahui. Yang pertama adalah jari-jarinya itu 14 cm. Kemudian tingginya adalah 48 cm. Yang A itu yang ditanyakan adalah panjang garis pelukis. Nah, untuk mencari panjang garis pelukis, kita perhatikan ya. Kita lihat kerucut ya. Jika R-nya 14, kemudian tinggi berarti yang ke arah tegak ya, vertikalnya 48 cm. Maka untuk mencari panjang garis pelukis, kita menggunakan teorema Pythagoras. Kenapa kita menggunakan teorema Pythagoras? Kita lihat segitiga yang saya kasih tanda warna biru. Ini adalah segitiga siku-siku. Jadi ini bentuknya kan segitiga siku-siku deh. Dimana nanti T-nya adalah sisi tegak, kemudian R-nya sisi mendatar dari segitiga siku-siku tersebut. Sedangkan S-nya, S itu adalah garis pelukis, itu adalah sisi miring. Sehingga nanti untuk mencari S-nya, kita menggunakan teorema Pythagoras, yaitu R kuadrat, ya, sisi yang mendatar dikuadratkan, ditambah dengan T kuadrat, ya, sisi tegak yang dikuadratkan. Kita isikan nilainya. R-nya 14 ya. R-nya adalah 14 kuadrat, kemudian T-nya adalah 48 kuadrat. 14 kuadrat sama dengan 196, 48 kuadrat sama dengan 2304. Kita tambahkan sehingga kita dapatkan S-nya adalah akar 2500. Akar 2500 adalah 50. Jadi
panjang dari garis pelukisnya adalah 50 cm. Sampai sini semoga paham ya. Kemudian pertanyaan yang B, sebentar. Yang ditanyakan adalah luas kerucut, luas selimut kerucut. Tadi untuk mencari luas selimut kerucut itu kita menggunakan persamaan Pi kali R kali S. R-nya sudah tahu, S-nya sudah tahu ya. S-nya 50, kemudian R-nya tadi 14. Tinggal kita masukkan aja nih. Nah, berarti nanti Pi-nya kita pakai 22/7 ya, karena di sini R-nya adalah 14. 22/7 dikali 14 dikali 50. 14 dengan 7 bisa kita bagi. 14 dibagi 7 hasilnya adalah 2, yang bawah 1 ya. Sehingga nanti hasilnya adalah 22 dikali 2 dikali 50. 2 kali 50 kan 100 ya. 100 kali 22, 2200 cm persegi. Ini untuk yang B, yaitu mencari luas selimut. Kemudian yang C, luas permukaan kerucut. Berarti kalau luas permukaan kerucut, kita hitung dulu ya luas alas ya. Karena untuk mencari luas permukaan kerucut kan luas alas ditambah luas selimut. Luas selimut sudah kita cari di bagian B. Sekarang kita tinggal mencari luas alasnya, luas alas kerucut. Alasnya berbentuk lingkaran, berarti kita menggunakan rumus lingkaran, yaitu Pi R kuadrat. Kita tinggal isikan. Di mana R-nya 14 cm, berarti nanti 22/7 ya, Pi-nya kali 14 kali 14. 14-nya bisa dibagi dengan 7, ya, hasilnya 2. Berarti nanti sisanya yang belum dicoret adalah 22, kemudian dikali 2 dikali 14. Nanti ketemu hasilnya adalah 616 cm. Ini baru luas alas. Karena luas permukaan kerucut yang ditanyakan, maka nanti luas permukaan kerucut itu adalah luas alas ditambah dengan luas selimut. Luas selimutnya tadi 2200. Kemudian luas alasnya 616. Berarti nanti luas permukaan kerucut sama dengan 2816 cm persegi. Ya. Paham ya sampai sini ya? Kemudian lanjut ke soal yang kedua. Contoh yang kedua. Volume sebuah kerucut 314 cm kubik. Jika jari-jari alas kerucut 5 cm, hitunglah tinggi kerucut. Kemudian yang B, garis pelukis. Yang C, luas selimut kerucut. Yang ditanya yang A, tinggi. Kita tuliskan dulu nih yang diketahuinya. Yang pertama itu adalah volume kerucut, yaitu 314. Kemudian jari-jarinya 5 cm. Yang ditanyakan yang A, tinggi kerucut. Untuk menghitung tinggi kerucut, kita menggunakan rumus volume. Kenapa? Karena yang diketahui tadi adalah volume, kemudian jari-jari. Kita menggunakan rumus volume, yaitu V sama dengan 1/3 Pi R kuadrat dikali T. Kita tinggal isikan. Volumenya tadi 314 sama dengan 1/3 dikali. Nah, karena volumenya 314, ya, kita menggunakan Pi-nya itu 3,14 ya. Pi-nya pakai 3,14 karena nanti ini bisa dibagi nih. Nah, nanti hasilnya adalah 3-nya ini dikalikan ke atas ya. Karena kan pindah ruas ya, dikali ke atas berarti 314 kali 3 dibagi atau per yang ini 3,14 dan 5 kuadratnya pindah ke bawah. Menjadi 3,14 dikali 25 ya. 314 itu bisa dibagi dengan 3,14, hasilnya adalah 100. Nanti 100 dikali 3 ya, yang atas menjadi 100 kali 3 per 25. 25 itu 1 kali 25 nggak berubah kan. 100 kita bagi dengan 25 ya, hasilnya adalah 4. Nah, berarti nanti hasilnya adalah 4 dikali 3 atau sama dengan 12 cm. Nah, untuk yang B dan C ya di soal saya, di contoh soal ini, silakan kalian hitung sendiri ya. Nanti kalian coba di rumah. Nanti kalau misalkan ada yang belum bisa atau yang belum paham, silakan nanti kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya, bagaimana caranya. Nanti akan saya jawab.
Baik, demikian saya akhiri. Sampai ketemu.